adik-adik, welcome back to my channel. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang soal SIMAK UI 2019 yang teori. Ya, jadi hari ini kita ada 5 soal ya. Nah, jadi yang teori-teori ini itu nggak terlalu sulit ya, aku perhatikan dibanding soal SBMPTN. Untuk itu adik-adik tetap semangat terus belajarnya ya, supaya soal SIMAK UI-nya nanti bisa terjawab dengan baik. Oke, nah kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini ada soal tentang polimer. Jadi kalau katanya poli itu kan artinya banyak ya, polimer. Nah, strukturnya sudah diketahui nih adik-adik. Yang ditanya adalah mono itu kan artinya satu, monomer penyusun. Jadi yang ditanya adalah senyawa yang menyusun struktur polimer tersebut gitu. Nah, oke ya, yang pertama. Nah, jadi kita langsung lihat aja nih adik-adik ya, ujungnya dari polimer itu ya, ujung polimernya kan ada NH nih. Kita lihat ujungnya saja. Ujungnya itu ada NH. Nah, kita lihat ujung. Kemudian di ujungnya lagi, nah ini aku nggak usah gambarin ya, di ujung sebelah kanannya itu ada CO ya, karbonil ya, CO. Nah, seperti ini. Jadi kalau polimer itu kan penggabungan dari monomer ya, monomer. Jadi yang ditanya monomer penyusunnya apa, maka pasti ada 2 monomernya. Jadi opsi yang A itu udah pasti salah ya, karena itu kan satu ya, yang diminta pasti ada 2 struktur, karena di sini struktur ujung-ujungnya itu beda. Nah, baru kita lihat yang B. Yang B di sini salah juga ya, karena dia mintanya kan harus ada CO-nya. Yang C juga salah. Nah, berarti kita lihat yang D sama yang E. Nah, kita lihat yang D. Yang D itu ada NH-nya benar ya. Yang dan-nya ya, satu laginya tuh CO. Nah, itu juga kita simpan dulu ya. Oke, yang E-nya kita lihat NH benar ya, ada NH-nya. Kemudian H ya, sebelah kanannya H. Nah, terus kemudian satu lagi strukturnya CO, ini benar ya. Nah, berarti opsi yang benar adalah dodol, karena yang entoknya itu NH2 dengan H. Harusnya kan kalau kita perhatikan, berarti dia penyusunnya itu harus ada NH2 NH-nya. Jadi ada 2 NH-nya, kiri dan kanan, lalu ada CO kiri dan kanan. Jadi jawaban yang tepat adalah dodol. Gitu. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya, soal nomor 2. Nah, ini soal tentang jari-jari atom. Nah, jadi sudah diketahui nomor atomnya Na, Mg, sama Al. Nah, nomor atomnya masing-masing 11, 12, 13. Kita konfigurasi ya, 281, 282, 283. Berarti ini golongannya golongan 1A, yang ini 2A, yang ini adalah 3A. Oke, nah ini sama-sama golongan A, makanya kita bisa konfigurasikan berdasarkan kulit aja biar cepat. Nah, yang ditanyakan di sini jari-jari atom ya. Oke, jadi ini memang teman-teman harus hafal ya, dari satu periode ini. Mereka kan sebenarnya sama-sama periode 3 nih, periodenya sama nih, periode 3. Nah, kalau satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, kalau dari satu golongan atas ke bawah, jari-jari semakin besar. Nah, jadi di sini nggak usah terkecoh sama istilah kation gitu ya. Nah, pada dasarnya kan mereka nih sama nih ya. Kalau Na ini kan dia ambilnya jadi muatan Na positif ya, Na positif. Jadi sebenarnya nggak ada ngaruhnya nih ya adik-adik ya, nggak usah khawatir di sini, karena mereka punya muatan yang membuat mereka jumlah elektronnya juga sama ya. Artinya tetap kita acuannya adalah satu periode atau satu golongan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dari kiri ke kanan kan Na-nya paling kiri, Al paling kanan. Berarti jari-jari atom yang paling kecil adalah yang si Al ya.
yang paling besar adalah Na. Maka kita bisa simpulkan Na-nya lebih besar dari Mg, lebih besar daripada Al. Maka jawabannya adalah ayam. Oke. Next, kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini dia tentang kepolaran. Nah, kalau tentang kepolaran, kita buat dulu kesimpulan ciri-ciri dari polar ya. Polar itu dia punya perbedaan keelektronegatifan. Ya, aku singkat aja ke elektro. Kemudian jadi ada perbedaan keelektronegatifan ya, mau dia polar. Kalau dia polar sekali, polar tinggi, berarti dia sangat besar. Kemudian memiliki elektron bebas. Nah, dan bentuknya nanti tidak simetris. Bentuk tidak simetris. Nah, ini dia ciri-cirinya. Berarti sudah bisa disimpulkan kalau dia memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka tidak boleh sama. Contoh ini yang E udah pasti langsung kita buat salah ya. Yang itu salah. Kenapa? Karena dia F2, F dengan F, maka unsur yang sama tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, udah pasti salah. Kemudian kita lihat lagi ya, kita tadi bisa langsung salahin yang E ya. Nah, kita ambil yang C nih. Yang C kan CF4 ya. Ini kan sama dengan CH4 gitu ya. C tangannya ada 4, maka dia mengikat 4F, maka sudah pasti dia tidak punya pasangan elektron bebas. Yang C tidak. Nah, kemudian berarti tinggal yang A, B sama D. A, B sama D. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak hafal nomor atomnya, adik-adik boleh ambil yang ini memang sih harus hafal ya, harus hafal sih nomor atom seperti Be ya. Be ini kan dia golongan 2A nih, maka dia punya 2 elektron bebas. Jadi dia mengikat 2F, maka pasti dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Yang A udah pasti salah ya. Kemudian yang B. Nah, B ini kan golongan 3A. Nah, ini juga tidak memiliki pasangan elektron bebas karena dia mengikat 3F, maka yang B juga salah. Nah, tinggal yang D. Yang D di sini kan dia N ya. N itu kan nomor atomnya 7, berarti 2, 5. Dia punya 5 elektron terakhir ya, valensi. Lalu dia mengikat 3F. Kalau dia mengikat 3F, maka dia memiliki 2 elektron bebas. Ada 2 elektron bebas sehingga NF3 bersifat polar. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini pertanyaannya adalah struktur senyawa ya yang memiliki isomer posisi. Jadi kalau isomer posisi berarti kan ceritanya adalah perbedaan posisi. Namun isomer posisi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah dia harus ada pembeda. Ada pembeda. Jadi pembeda ini maksudnya apa? Pembeda itu seperti tanda ya, atau tanda. Nah, apa sih ini? Tanda itu maksudnya gugus fungsi. Bisa itu gugus fungsi, bisa juga dia ikatan rangkap atau ikatan rangkap gitu ya. Maksudnya rangkap 2, rangkap 3 gitu. Nah, dia harus ada ciri-ciri ini baru bisa dikatakan isomer posisi. Berarti kita cek yang nomor 1 ya. Nomor 1 salah ya. Karena dia tunggal. 1 dia salah. Kemudian yang kedua salah ya, karena 1 ada rangkapnya, yang kedua nggak ada. Yang ketiga sama-sama ada rangkap, benar. Namun rangkapnya di tempat yang sama, itu dia salahnya ya. Karena kan isomer posisi dia harus ada perbedaan posisi, namun dia syaratnya harus ada gugus fungsi atau ikatan rangkap. Yang keempat, maka jawabannya benar. 4 saja jawabannya adalah dodol. Bisa?
Oke, kita masuk soal yang terakhir, nomor 5. Jadi nomor 5 di sini itu dia tentang KCN dalam air. Nah, jadi KCN dalam air itu kita buat aja tambah 2O. Nah, kita reaksikan ya. Jadinya KOH ditambah HCN. Nih ya. Nah, ini boleh kita pecah lagi nih. Pecahnya menjadi K positif, OH negatif, atau H positif, Cn negatif, boleh ya. Nah, jadi kita lihat nih apa aja sih yang terdapat di dalam air ya jika KCN dilarutkan dalam air. Nomor 1 benar ya. Kalau nomor 1 benar, maka nomor 3 pasti benar. Gitu aja kalau cara cepatnya ya. Misalnya nih adik-adik nggak tahu nih jawaban semua poin. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Tinggal kita cari yang nomor 2 dan 4 gitu ya. Oke, nomor 2 benar ya. Nah, nomor 4 ada nggak? Nomor 4 salah. Maka 1, 2, 3 benar, jawabannya adalah ayam. Oke, nanti adik-adik baca petunjuk aja kalau tidak hafal cara menjawab seperti ini. Nah, yang penting adik-adik tahu poin-poin mana yang benar gitu ya. Nah, oke adik-adik tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa dukung video ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya untuk video-video simulasi soal SIMA UI yang terbaru. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Bye-bye.